Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mahmudah dari Lokal B, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 5. Saya memilih mata pelajaran fikih kelas 10 semester ganjil materi pokok tentang zakat. Alokasi waktu 2 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Sehingga dengan adanya zakat, umat Islam tidak ada yang tertindas, karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Zakat juga sebuah ibadah mahdah yang diwajibkan bagi orang-orang Islam, namun diperuntukkan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Zakat merupakan suatu ibadah yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat, sehingga dengan adanya zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, kita dapat mempererat tali silaturahmi dengan sesama umat Islam maupun dengan umat yang lain. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya bersih, bertambah atau ziyadah, dan terpuji. Jika diucapkan, zaka al-zar artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafakah artinya nafkah, tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna taharah atau suci. Zakat menurut istilah agama Islam artinya sejumlah atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Hukum zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5, yaitu fardu ain, atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Sedangkan menurut syara, zakat ialah pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa, dan menumpukannya dengan berbagai kebaikan. Arti kata zakat itu berasal dari kata tumbuh, suci, dan berkah. Secara umum, zakat terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Zakat jiwa atau nafs, atau juga bisa disebut dengan zakat fitrah, dan yang kedua, zakat mal atau harta. Pengertian zakat jiwa, nafs, atau fitrah. Pengertian fitrah adalah sifat asal, bakat, perasaan keagamaan, dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi untuk mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya dengan cara mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu, yaitu A. Beragama Islam, B. Lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan Ramadan, C. Memiliki kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan yang wajib dinafkahi. Pengertian zakat mal atau harta. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum atau syara. Mal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti harta. Syarat wajib zakat mal: A. Islam, B. Merdeka atau bukan budak, C. Hak milik yang sempurna, D. Telah mencapai nisab, E. Masa memiliki sudah sampai setahun atau mencapai haul, F. Lebih dari kebutuhan pokok. Hukum zakat. Mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam. Namun demikian, tidak semua orang yang memiliki harta terkena kewajiban zakat mal. Mengenai zakat, dapat dijumpai dalam Al-Quran di 82 ayat atau tempat, serta di dalam kitab-kitab hadis. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembahasan mengenai zakat. Orang yang menunaikannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapatkan siksa. Kewajiban zakat telah ditetapkan melalui dalil-dalil qat'i atau pasti dan tegas dalam Al-Quran dan hadis, serta telah disepakati oleh para ulama. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik terkait dengan pemilik harta maupun harta itu sendiri. Syarat zakat.
Adapun syarat sahnya juga menurut kesepakatan adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Syarat wajib zakat yakni kefarduannya ialah sebagai berikut. A. Merdeka. B. Islam. C. Balik dan berakal. D. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. E. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya. F. Harta yang dizakati adalah milik penuh. G. Kepemilikan harta telah mencapai setahun menurut hitungan tahun Qamariyah. H. Harta tersebut bukan merupakan hasil dari hutang. I. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok. Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat. A. Niat. B. Tamlik atau memindahkan kepemilikan harta kepada yang menerimanya. Jenis harta yang wajib dizakatkan. Hasil pertanian, buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, investasi, rikaz atau barang temuan, hasil profesi, tabungan, dan lain-lain. Mari kita saksikan video tata cara zakat berikut ini. Cara bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan, untuk dewasa maupun anak-anak. Tujuannya untuk menyucikan diri orang yang berpuasa dan untuk memberi makan orang miskin. Bentuk zakat fitrah yang dikeluarkan adalah dengan makanan pokok, yaitu beras, sebesar 1 sok. 1 sok diperkirakan berada dalam kisaran 2,1 hingga 3,0 kg. Berarti yang umum dikeluarkan dengan beras, 2,5 kg sudah dikatakan sah. Hendaknya diberikan pada fakir miskin dalam bentuk makanan pokok tadi. Tidak disalurkan dalam bentuk uang karena tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Zakat fitrah dikeluarkan mendekati Idul Fitri karena zakat fitrah terkait dengan Idul Fitri. Siapa yang mendapati tenggelam matahari terakhir pada malam Idul Fitri, maka wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini diwajibkan bagi yang punya kelebihan makanan pokok pada malam Idul Fitri. Zakat fitrah disalurkan pada fakir miskin, dan mayoritas ulama mengatakan boleh disalurkan pada 8 asnaf, seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Zakat ini harus sudah disalurkan pada yang berhak sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Untuk itulah, biasanya sholat Idul Fitri ditunda waktu pelaksanaannya untuk memberi kesempatan membayar bagi yang belum menunaikan zakat fitrah. Semoga Allah memberkahi zakat fitrah kita, juga memberkahi Ramadan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan lupa kunjungi rumahis.com untuk mendapatkan panduan bayar zakat lebih lengkap. Media yang saya gunakan dalam pembuatan video ini adalah dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Aplikasi tersebut memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Aplikasinya lebih mudah digunakan. 2. Fiturnya lebih lengkap untuk melakukan editing video. 3. Efek transisi terlihat lebih profesional. 4. Memiliki filter warna dan fitur penyesuaian warna. Sedangkan kekurangan KineMaster yaitu terdapat watermark. Yang kedua, kualitas video tidak Full HD, dan lain-lain. Metode yang saya gunakan adalah pertama ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga demonstrasi, dan yang keempat diskusi. Kelebihan media audio visual yang pertama dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang kedua dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Yang ketiga dapat menghemat waktu dan rekaman dapat diputar secara berulang-ulang. Yang keempat, keras lemah suara dapat diatur dan disesuaikan bila ada disisipi komentar yang akan didengar. Yang kelima, guru bisa mengatur di mana dia akan menghentikan gerakan gambar tersebut jika diperlukan. Alasan memilih media audiovisual. Yang pertama, dapat diulang-ulang bila diperlukan untuk menambah kejelasan. Yang kedua, pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat. Yang ketiga, mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan imajinasi. Yang kelima, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih akurat. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.